sosialisasi, pencegahan, dan penanggulangan bahaya kebakaran gedung, Fire Prevention and Protection, Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo, Boyolali. Ini adalah dasar hukum kami untuk mensosialisasikan alat pemadam api portable atau APAR. Maksud dan tujuan Fire Prevention and Protection. Maksudnya adalah memberikan informasi yang jelas tentang pencegahan bahaya kebakaran dan metode penanggulangan maupun pertolongannya sesuai prosedur yang ada. Dan tujuannya adalah 1. Agar semua orang yang melakukan aktivitas di lingkungan bandar udara mengetahui sebab akibat dari bahaya kebakaran. 2. Terciptanya personil yang mampu melaksanakan usaha-usaha pencegahan bahaya kebakaran di bandar udara. 3. Terciptanya personil yang mampu menolong dirinya sendiri secara mandiri di lingkungan bandar udara. 4. Terciptanya lingkungan bandar udara yang aman dari ancaman bahaya kebakaran. Dari pembahasan tersebut, apa itu bahaya kebakaran dan siapa yang bertanggung jawab? Bahaya kebakaran adalah suatu ancaman bagi keselamatan jiwa maupun harta benda. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran bukan tanggung jawab pemadam kebakaran saja, namun juga merupakan tanggung jawab masyarakat luas pada umumnya. Mengingat 1. Bahaya yang ditimbulkan dari kebakaran. 2. Minimnya pengawasan karena keterbatasan jumlah personil ARFF. 3. Luasnya wilayah. Maka dari itu, petugas melakukan tindakan fire prevention atau pencegahan. Adalah tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya kebakaran, seperti sosialisasi tentang bahaya kebakaran, menempatkan tanda peringatan, menempatkan portable fire extinguisher, dan menempatkan fire hydrant. Fire prevention harus dilakukan oleh setiap orang, sehingga diharapkan setiap orang mempunyai kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab. Dan langkah yang kedua adalah fire protection atau perlindungan. Adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi dari bahaya kebakaran, sehingga dapat meminimalisir dampak dari kebakaran tersebut, seperti menempelkan automatic fire detection dan sprinkle. Contohnya adalah smoke detector, heat detector, flame detector, gas detector, dan sprinkle. Dan sebagai pengetahuan dasar, perlu kita ketahui unsur-unsur terjadinya api. Api adalah hasil reaksi kimia antara fuel atau bahan bakar, heat atau sumber panas, dan oksigen. Pastinya dalam perbandingan tertentu. Kita simulasikan pada gambar segitiga api. Sisi yang pertama terdapat fuel atau bahan bakar. Bahan bakar padat contohnya kayu dan lain sebagainya. Bahan bakar cair contohnya bensin dan lain sebagainya. Bahan bakar gas contohnya LPG dan lain sebagainya. Sisi yang kedua terdapat heat atau sumber panas. Sumber panas bisa berasal dari korek api yang menyala, rokok yang menyala, dan teriknya panas sinar matahari. Dan sisi yang ketiga terdapat oksigen. Oksigen yang dibutuhkan untuk terciptanya api minimal 15%. Jika ketiga reaksi kimia tersebut disatukan, maka akan timbullah api. Timbulnya api juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dari faktor manusia, faktor benda dan barang berbahaya, faktor kecelakaan, faktor peralatan, dan faktor alam. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran, lakukan tindakan penyelamatan. Ingat 3B. 1. Bunyikan tanda bahaya alarm atau hubungi ARFF Section dengan telepon 783-600 atau extend 5558. 2. Bantu semua orang untuk segera keluar dari gedung dan utamakan keselamatan diri sendiri. 3. Berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api portable atau APAR. Sebelum menggunakan alat pemadam api portable atau APAR, kita harus ketahui terlebih dahulu jenis fuel atau bahan bakar apa yang terbakar. Kita bisa lihat
pada tabel klasifikasi api. Kelas api A, api yang timbul karena benda padat selain metal dan logam. Kelas api B, api yang timbul karena benda cair atau gas. Kelas api C, api yang timbul karena benda yang terdapat aliran listrik. Kelas api D, api yang timbul karena benda padat, metal, dan logam. Kelas api K, api yang timbul karena minyak goreng yang terbakar. Jika kita sudah paham tentang klasifikasi api, maka kita tidak akan salah dalam pemilihan alat pemadam api portable atau APAR. Contohnya seperti APAR DCP untuk kelas api A, B, C, dan D. APAR FUM untuk kelas api A, B, dan D. APAR karbon dioksida untuk kelas api A, B, dan C. Agar saat menggunakan alat pemadam api portable atau APAR bisa lebih baik, kita ketahui terlebih dahulu bagian-bagian alat pemadam api portable atau APAR, yaitu terdapat handle, pin, pressure gauge, glow in the dark, high pressure, tabung, dan nozzle. Sekarang kita mengarah pada cara menggunakan alat pemadam api portable atau APAR. 1. Cabut pin pengaman. 2. Arahkan nozzle pada titik api. 3. Tekan handle dan semprotkan secara menyapu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video tutorial berikut ini. Let's do it! Bawa alat pemadam api portable atau APAR pada area yang terbakar. Cabut pin pengaman. Jangan lupa untuk melakukan semprotan di awal untuk memastikan alat pemadam api portable itu siap untuk digunakan. Dan semprotkan secara menyapu. Dan yang terakhir mengenai cara perawatan alat pemadam api portable atau APAR. Langkah pertama, cek kondisi fisik APAR, pastikan semua bagian APAR dalam keadaan baik. Langkah kedua, gantungan APAR pada dinding atau pilar. Atau jika di bawah, berikan alas pada APAR. Langkah ketiga, cek pada pressure gauge. Pastikan jarum pressure gauge berada di zona hijau. Dan langkah keempat, balikkan APAR, goyangkan hingga terdengar suara aliran pasir yang sedang turun untuk memastikan isi APAR yaitu dry chemical powder tidak menggumpal. Oke teman-teman, tetap jaga segala fasilitas gedung yang ada di tempat kalian bekerja demi keselamatan kita bersama. Sekian dari kami, Air for Rescue and Firefighting.